Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Kita ketemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 5, tema G, subtema 3. Kali ini kita bahas tentang KD 3.5, mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Surat undangan dan jenisnya. Pasti diantara kalian, diantara kita semua sudah pernah mendapatkan surat undangan ya, baik itu surat undangan secara resmi ataupun surat undangan tidak resmi. Nah, sekarang kita identifikasi apa itu surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang ditulis untuk mengajak atau mengundang sekelompok orang atau seseorang ya. Berdasarkan jenisnya, surat undangan terbagi menjadi 3, yaitu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Oke, ciri-ciri dari surat undangan ya. Surat undangan resmi biasanya digunakan instansi yang ditulis untuk kepentingan kedinasan. Contohnya surat dinas, surat kegiatan sekolah, surat undangan rapat, dan pasti diantara kita semua sudah pernah mendapatkan surat undangan untuk kegiatan sekolah. Misalnya ketika kalian akan melaksanakan outbound di sekolah ya. Nah, ketika di sekolah kita akan mengadakan kegiatan outbound, maka sekolah membagikan surat undangan ini untuk kedua orang tua kalian. Nah, sekarang surat undangan setengah resmi. Biasanya dari perorangan yang ditujukan untuk sebuah instansi atau lembaga. Contohnya undangan pengajian atau undangan pernikahan. Nah, undangan ini juga pasti kalian pernah mendapatkannya. Misalkan walaupun kalian tidak mendapatkannya, tapi orang tua kalian pasti pernah mendapatkan undangan ya, undangan pernikahan, dan kalian pasti sudah pernah melihatnya. Surat undangan tidak resmi. Biasanya dari perorangan yang ditunjukkan untuk perorangan. Nah, contohnya seperti apa undangan tidak resmi ini? Ya, seperti undangan ulang tahun, undangan syukuran, tasyakuran ya. Ini dibuat dengan gaya bahasa yang tidak resmi, yang dipakai bahasa sehari-hari supaya lebih familiar pada saat dibaca. Bagian-bagian surat undangan resmi. Nah, bisa dilihat surat undangan resmi ini terbagi dalam beberapa bagian. Lihat untuk yang nomor 1 yang berwarna biru itu adalah bagian kepala surat atau yang biasa disebut dengan kop surat. Nah, untuk bagian pembuka surat terbagi menjadi beberapa bagian ya. Di buku pena juga ada bagian-bagian surat ya. Kalian nanti bisa lihat di buku pena, tapi ini ibu buatkan yang versi lengkapnya. Pembuka surat terdiri atas yang A tanggal surat, yang B nomor surat, yang C lampiran, D hal surat ya, yang E ini alamat tujuan surat, yang F salam pembuka. Ini adalah bagian dari pembuka surat. Kemudian yang G ini isi dari surat. Yang nomor 3 ini adalah isi dari surat. Nah, isi dari surat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, paragraf pembuka. Nah, di sini paragraf pembuka membahas tentang kegiatan apa yang akan diadakan ya, yang akan diniatkan untuk diselenggarakan ya. Kemudian juga salam hormat untuk pihak-pihak yang terkait.
Kemudian yang bagian yang H ini adalah paragraf isi. Paragraf isi ini berisikan tentang hari, tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan kegiatan ya. Jadi untuk paragraf isi ini sangat penting untuk terdapat di dalam surat resmi. Kemudian yang terakhir yang G adalah paragraf penutupnya. Di sini paragraf penutup berisikan tentang rasa terima kasih kita karena sudah pihak yang kita harapkan menerima surat undangan ini sudah menerima dan memperhatikan apa yang telah kita sampaikan ya. Seperti gini contohnya, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih, seperti itu ya. Kemudian penutup surat juga terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama salam penutup, kemudian penanda tangan surat dan si pengirimnya ya, pengirim surat, dan juga yang terakhir ini tembusan atau bisa jadi sebuah catatan kecil ya. Nah, itu bagian-bagian dari surat yang resmi. Kemudian bagian-bagian surat undangan setengah resmi. Nah, surat undangan yang setengah resmi ini hampir sama dengan surat undangan resmi. Hanya saja untuk surat undangan setengah resmi ini tidak menggunakan kop surat. Hanya pengirimnya saja ya. Karang Taruna Gubeng Mojo RT 3 RW 5 ya. Ini adalah pengirimnya dari Karang Taruna Gubeng Mojo RT 3 RW 5. Kemudian tapi ada kepada penerima undangan ini ya, penerimanya adalah anggota Karang Taruna. Perihalnya undangan pertemuan, juga ada lampiran, dan yang terpenting adalah tanggal pembuatan surat. Nah, pada bagian isi juga terdapat paragraf salam hormat, terus ada paragraf pembuka, isi, dan juga paragraf penutup ya. Itu seperti itu untuk undangan setengah resmi. Karakteristik undangan setengah resmi. Tanpa kop surat, bentuk surat tidak standar, tidak harus berbahasa resmi, dan juga menggunakan kertas yang biasa untuk korespondensi. Jadi kertasnya tidak perlu yang ada kop suratnya, kertas resmi gitu ya. Jadi kertas resmi itu yang sudah ada kop suratnya. Nah, kalau ini boleh pakai kertas HVS biasa. Baik, untuk tugas, kerjakan tugas Bu Pena 5C halaman 139 sampai 140 langsung di Bu Penanya saja. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang rumpang, jadi kalian perlu melengkapi kalimat yang rumpang. Kemudian untuk yang nomor 2-nya disajikan sebuah surat yang resmi. Kalian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar surat resmi yang ada di sebelahnya. Foto hasil jawabanmu dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada tema G subtema 3, dan kita akan ada tugas untuk pertemuan yang berikutnya membuat surat undangan yang tidak resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.